nanti jam 3 ketemu Romo Fikjen, maka saya minta diajukan untuk sesi saya. Saya akan membawakan novena kerahiman ilahi hari ke-8 dengan tema hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang dipenjara, yang dipenjara api penyucian. Kita akan mengambil bacaan dari 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 14. Saya akan membacakannya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercela dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih, pada kesempatan ini mungkin kita sedikit mengulas tentang devosi kerahiman ilahi. Apa sih itu devosi kerahiman ilahi? Sejak tahun 2002 melalui dekret penitensiari apostolik itu dinyatakan tepatnya 29 Juni 2002 pada hari kerahiman ilahi, umat Katolik dapat memperoleh indulgensi penuh. Ini pada saat zaman masih Yohanes Paulus kedua, terus dalam kalender liturgi 2022 disebutkan syarat untuk memperoleh indulgensi penuh, yaitu pertama, menerima sakramen tobat sebelum atau sesudah hari Minggu itu. Jadi ibu bapak, saudari-saudara yang belum menerima sakramen tobat bisa menerima sakramen tobat kembali. Lalu menerima sakramen Ekaristi pada hari Minggu kerahiman ilahi. Inilah syarat mendapatkan indulgensi penuh. Indulgensi penuh, kalau dalam Katekismus Gereja Katolik, dijelaskan Katekismus Gereja Katolik nomor 1471 dikatakan indulgensi penuh diberikan kepada umat beriman yang memiliki intensi untuk menerimanya dan berdisposisi batin yang sesuai. Artinya harus ada keterarahan hati kita untuk ya, saya terbuka untuk rahmat pengampunan, saya mau diampuni. Maka kepada setiap anggotanya yang memohonkannya. Indulgensi sendiri artinya adalah penghapusan siksa-siksa temporal untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Dan penghapusan siksa dosa ini dapat berupa penghapusan sebagian atau seluruhnya. Kalau indulgensi penuh tandanya sifatnya seluruhnya. Seperti itu. Namun demikian, siksa dosa sementara tetap ada yang harus kita tanggung sebagai akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nanti bisa dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1473. Dengan kata lain, melalui sakramen pengakuan dosa atau sakramen pengampunan dosa, dosa-dosa diampuni, dan melalui indulgensi akibat dosa-dosa itu atau dikenal juga dengan siksa dosa temporal itu dihapuskan, entah sebagian atau seluruhnya. Indulgensi dapat diberikan oleh gereja kepada umat beriman yang benar-benar siap menerimanya, yang telah melakukan persyaratan dan mendoakannya.
Ini terkait dengan indulgensi. Kalau dalam catatan harian Santo Faustina dinyatakan, pada malam hari ketika berada di kamar, aku melihat Tuhan Yesus mengenakan jubah. Satu tangannya terangkat untuk memberkati, sementara tangan yang lain menyentuh jubah di dada. Yang tak jauh dari situ tercurah dua sinar benderang. Keduanya berwarna merah dan putih. Setelah beberapa saat, Yesus berkata kepadaku, lukislah gambaran itu menurut model yang kau lihat. Dengan kata-kata Yesus, aku percaya kepadamu. Ini yang akhirnya menjadi lambang atau simbol gambaran kerahiman ilahi, di mana Yesus satu memberkati, satu menunjuk dada, dan terpancar sinar, dua sinar. Jadi kalau ibu bapak ditanya, itu gambar dari mana, bisa-bisanya siapa, itu adalah gambar dari, ada yang nyoret-nyoret, ada gambar dari petunjuk dari Yesus sendiri kepada Suster Faustina. Makna gambar, juru selamat, dikatakan makna gambar ini adalah juru selamat yang telah bangkit dan membawa damai kepada manusia dengan pengampunan dosa, dengan sengsara dan kematiannya yang berharga di kayu salib. Sinar darah dan air yang mengalir dari hati Yesus yang tertusuk tombak dan bekas luka penyalipan. Nah, kalau kita lihat, ada sinar merah, ada sinar putih atau biru juga ada kadang. Ini melambangkan air dan darah. Dimensi khas yang ada dalam kerahiman ilahi ini adalah bagaimana kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan percaya akan kerahiman Allah. Kerahiman Allah yang melampaui segala dosa-dosa manusia. Maka yang paling penting dalam sakramen tobat atau dalam novena kerahiman ilahi ini adalah bukan kita hanya sekedar menyesali dosa-dosa kita, tetapi bagaimana kita percaya bahwa dosa-dosa kita yang sungguh-sungguh kita sesali, kita kita mau menjalankan pertobatan, kita boleh percaya dosa-dosa kita diampuni. Banyak umat Katolik yang sudah menerima sakramen tobat terus merasa tidak puas kalau dosanya diampuni. Kenapa? Karena setiap kali sakramen tobat kadang saya jumpai umat yang mengungkit-ungkit lagi dosa-dosa masa lalu. Romo, dosa saya pernah sebut saja pernah melakukan tindakan kekerasan atau membunuh atau melakukan kesalahan fatal seperti itu. Lalu apakah sudah menerima sakramen tobat? Sudah, Romo. Terus saya kayaknya masih ada ganjelan. Maka kita perlu percaya, kita harus mengimani bahwa kerahiman Allah itu jauh melampaui dosa-dosa kita. Dosa kita sudah diambil dan sudah dibuang Allah. Jangan sampai dosa-dosa itu malah kita ambil lagi, kita taruh lagi dalam punggung kita sebagai beban kita. Sehingga kita terus dihinggapi dengan rasa bersalah terus-menerus. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih, kalau kita sungguh percaya pada Tuhan dan kerahimannya, maka kita harus percaya akan sakramen-sakramen yang kita terima, khususnya sakramen tobat. Sehingga akhirnya dalam sakramen tobat itu kita pun mendapatkan kelegaan, pembebasan dari dosa-dosa. Maka pesan kepada Suster Faustina itu dikatakan, aku menuntut darimu tindakan belas kasih yang harus berasal dari cinta kepadaku. Kamu harus selalu dan dimanapun menunjukkan belas kasih kepada sesamamu. Kamu tidak dapat membebaskan diri dari ini, tidak menolak atau membenarkan diri sendiri. Aku menyampaikan kepadamu 3 cara untuk menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Yang pertama adalah tindakan.
yang kedua adalah kata-kata, yang ketiga adalah doa. Maka setelah kita percaya akan Tuhan dan tindakan kerahimannya melalui sakramen tobat yang kita terima, maka kalau kita sudah merasa dikasihi, dicintai, sudah waktunya juga kita menyalurkan berkat kasih, berkat cinta itu kepada sesama. Berkat yang bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi harus diikuti dengan tindakan nyata. Dan tindakan pun terkadang terbatas. Saya mau bertindak baik, malah disalahartikan. Maka bagaimana tindakan itu dan kata-kata itu juga harus diikuti dengan doa. Doa penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah mewartakan sabdamu melalui kata-kata, saya sudah menyatakan cintamu melalui tindakan, maka sisanya saya serahkan juga kepadamu agar engkau juga memakai aku dan apa yang aku lakukan sungguh-sungguh tertuju demi keselamatan jiwa-jiwa tersebut dan kemuliaan namamu. Itulah eh, apa tiga cara untuk menunjukkan belas kasih kepada sesama. Maka dimensi kepercayaan kepada Tuhan eh, yang ditekankan adalah menegaskan sikap bakti kita dan bagaimana kita percaya tanpa syarat dalam belas kasih dan kemahakuasaan Bapa Surgawi. Tuhan, saya percaya sama kamu, tapi kok kayaknya nggak mungkin ya. Nah, tandanya pada saat itulah kita tidak mengimani Tuhan 100%. Yang namanya mengimani, yang namanya percaya, tidak ada tapi-tapian, tidak ada sesuatu yang membuat kita ragu. Artinya, bahkan dalam tradisi gereja ada istilah kepercayaan buta. Percaya 100%, pokoknya ikut Tuhan selamat. Seperti itu. Nah, tindakan kerahiman, ciri yang senantiasa ditampilkan pada setiap orang. Artinya, bagaimana kita menjadi saluran berkat Tuhan melalui perkataan, tindakan, dan doa-doa kita. Devosi dalam warisan iman dari Santa Faustina adalah memberitakan kepada dunia kebenaran yang diungkapkan dalam kitab suci tentang belas kasih Tuhan bagi setiap orang, dan juga memohon kerahiman ilahi bagi seluruh dunia, terutama bagi orang-orang yang berdosa. Kalau kita yang mengikuti sekarang sudah tandanya novena hari ke-8. Nah, apakah di hari ke-8 ini kita juga mendoakan seluruh dunia, mendoakan orang-orang yang kita kenal atau tidak kita kenal, atau kita hanya berdoa untuk diri sendiri? Kalau misalkan kita masih bertujuan untuk diri sendiri, maka saatnya belum telat. Bagaimana hari ke-8, hari ke-9 ini, kita juga mendoakan dunia, mendoakan sesama kita, mendoakan khususnya orang-orang yang berdosa. Tindakan devosi konkret dari kerahiman adalah kaplet kerahiman ilahi, bagaimana kita mendoakan doa kerahiman ilahi, doa di jam kerahiman ilahi yaitu jam 3 sore, novena kerahiman ilahi yang dimulai ketika mulai dari Jumat Agung sampai pada Paskah kedua, yaitu Minggu Kerahiman Ilahi. Nah, kalau kita mau melihat lebih dalam sejarah tentang kerahiman ilahi, kita bisa membaca ensiklik dari Yohanes Paulus II, judulnya Dives in Misericordia. Bagaimana kerahiman ilahi menjadi manifestasi terakhir dari kasih Allah dalam sejarah yang dilukai oleh dosa. Nanti bisa cari bukunya itu di KWI, Dokpen KWI. Ya,
Kerahiman ilahi itu juga menurut Yohanes Paulus kedua terungkap pada saat kita mau mengampuni dosa sesama kita. Kita sebagai anak-anak Allah diberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Pada saat kita menerima Roh Kudus, kita bisa mengampuni dosa orang. Jika dosanya diampuni, dosanya itu akan terampuni. Jika kita menyatakan tetap ada, maka dosanya tetap ada. Dan ingat, dosa itu bukan hanya sekedar relasi kita dengan Tuhan yang rusak, tetapi relasi kita dengan sesama. Maka pengampunannya pun harus bersifat holistik. Artinya bukan hanya pengampunan dari Tuhan, kita berdoa saja kepada Tuhan, tetapi juga pengampunan dari sesama kita. Bahkan dari gereja sendiri yang diwakili oleh para imam melalui sakramen tobat. Maka ajakannya, selayaknya kita bersyukur atas segala tindakan cinta kasih Tuhan kepada kita, yaitu gerejanya, dan juga berkat keteladanan sejati dari Santa Faustina untuk menghadirkan wajah kerahiman Tuhan di tengah dunia masa kini. Semoga devosi ini juga memperkaya iman kita untuk mengabdi sekaligus bersyukur atas cinta Allah yang luhur. Ini intensi hari ke-8 Jumat dalam oktav Paskah. Intensinya, hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang berada dalam api penyucian, dan benamkanlah mereka dalam lubuk kerahimanku. Biarlah banjir darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Semoga jiwa ini sangat kukasihi. Semua jiwa ini sangat kukasihi. Mereka sedang melunasi hukumku yang adil. Engkau memiliki kekuatan untuk meringankan mereka. Ambillah segala indulgensi dari kasana gerejaku dan persembahkanlah semua itu demi mereka. Oh, kalau saja engkau tahu siksaan yang mereka derita, engkau akan terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati dan melunasi hutang mereka kepada keadilanku. Ini diambil dari buku harian Santa Faustina nomor 1226. Maka doanya nanti bisa didoakan bersama-sama. Yesus yang Maha Rahim, Engkau sendiri telah bersabda bahwa Engkau menghendaki kerahiman. Maka aku mengantar ke dalam kediaman hatimu yang Maha Rahim, jiwa-jiwa yang sangat dikasih olehmu. Namun, masih harus melunasi hutang terhadap keadilanmu. Semoga aliran darah dan air yang memancar dari hatimu memadamkan nyala-nyala api penyucian. Semoga di situ pun kekuatan kerahimanmu dinyerayakan. Dari panas api penyucian yang mengerikan, naiklah suatu rintihan kepada kerahimanmu, dan mereka menerima penghiburan, kesegaran, kelegaan di dalam aliran bercampur darah dan air. Ini doanya, nanti semoga doanya ada ya. Terus ini doa yang biasa kita bacakan sih. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahimanmu jiwa-jiwa yang menderita dalam api penyucian yang tertampung dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Aku mohon padamu demi sengsara dahsyat Yesus Putramu dan demi kepahitan yang membanjiri jiwanya yang tersuci, tunjukkanlah belas kasihanmu kepada jiwa-jiwa yang berada di bawah pandanganmu yang adil. Janganlah engkau memandang mereka dengan cara yang lain, kecuali melalui luka-luka Yesus Putramu yang terkasih. Sebab kami sungguh percaya bahwa kebaikanmu dan belas kasihmu tidak terbatas. Amin. Selamat berdevosi, sambil kita juga mengimani bahwa Yesus adalah andalan kita semua. Dan semoga di novena hari ke-8 ini kita semakin tergugah untuk bukan hanya berdoa bagi kita, bagi sesama kita yang masih hidup atau sesama kita yang berdosa, tetapi terlebih bagi sesama kita yang ada dalam api penyucian. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Yakin. Tuhan